Maksudnya dimulai dari kalimat alhamdulillah. Karena alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Jadi apa di antaranya? Memulai dengan tahmid, memuji Allah. Di antaranya yang memuji Allah tadi, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsir. Itu memuji Allah. Terus apa lagi? Alhamdulillahi hamdan katsira. Jadi maksud hadis ini versi mazhab yang mengamalkan. Maksudnya itu memulai dengan memuji Allah bilhamdulillah. Bilhamdulillahirabbil alamin maksudnya memuji Allah Rabb semesta alam. Jadi memang sudut pandangnya ini yang ini memahaminya teks bilhamdulillah langsung nih alhamdulillah. Makanya tinggal cek aja di YouTube, Pak. Coba cek salat versi mazhab Maliki. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dia memahami teks hadis ini begitu. Perlukah kita salahkan? Enggak usah salahkan. Karena cerita masalah mazhab ini bukan untuk saling menyalahkan. Terus yang kita amalkan, ya dalil kita ini banyak. Ya kalau sudah disimpulkan oleh ulama mazhab Maliki gitu, tidak boleh kita mengingkarinya. Tetap kita dianjurkan menghargai dan menghormatinya. Nah gitu Pak ya. Jelas Pak ya masalah dalil itu. Wallahu a'lam. Oh iya ya. Nengok pertanyaan langsung kertas lupa. Banyak kertas nih Pak. Sampai zuhur kita nampaknya. Izin bertanya Ustaz, apakah dengan menunda ke masjid sekitar 30 menit karena ada acara lomba sepak bola atau rapat bersifat dunia di waktu sholat zuhur atau asar termasuk orang yang melalaikan sholat? Kalau mau idealnya itu sholat ya tepat waktu kan gitu kan. Itu sholat yang paling utama. Cuma persoalan kita kadang-kadang mendahulukan urusan dunia dari mendahulukan urusan akhirat gitu kan. Kalau yang utama itu walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat yang lebih khairun lebih baik minal ula daripada di dunia. Akhirat akhir, ula awal. Dunia ini awal. Yang terakhir nanti di akhirat. Yang mana yang lebih baik? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat dia mendahulukan akhirat, dia lepaskan semua nih urusan dunia ini, tinggal dulu. Kemudian dia bersegera untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Namun dari sisi fikih, nah, ini kita akan kalau mengkaji yang ideal itu yang pertama. Dari sisi fikih, dia masuk dalam kategori apa? Kalau fikih kan ceritanya sah, mubah, misalnya cerita wajib, sunat, mubah, makruh, masuk ke kategori haram. Nah yang mana ini hukumnya? Kan cerita fikih, cerita hukum. Bagaimana hukumnya orang yang mengakhirkan waktu? Kalau dia mengakhirkan waktu itu sudah sampai ke ujung, itu tingkatnya tingkat udah makruh. Mengakhirnya sampai ke tingkat ujung. Jadi ada yang afdal, itu paling tinggi. Ada yang mubah, ada yang makruh. Jadi melaksanakan sholat dalam waktu-waktu tertentu itu ada kategorinya. Kategori afdal di awal waktu. Kategori mubah agak lewatkan sedikit, agak terlambat sedikit. Itu masih mubah. Agak-agak 5 menit, ya kan, agak-agak atau terlambat sedikit. Itu masih mubah. Tapi kalau dia udah masuk maghrib dia bawa sholat asar. Itu udah masuk waktu makruh. Nah, jadi lihat aja ketentuan ini masuk kategori mana. Nah, oleh karena itu ini babnya bab fikih. Tapi kalau bab kita mengutamakan mana yang seharusnya, kalau ulama-ulama dulu itu semua tinggal
Kan ada orang-orang sedang nyangkul, Allahu Akbar, berhenti dia kan. Sedang main badminton, berhenti dia. Hah? Dalam sholat? Apa bacanya? Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, itu maksudnya melalaikan salat itu di ujung-ujung waktu. Yang dimaksud fawailul lil musallin ini di antaranya melalaikan salat sampai dia melakukan sesuatu sampai dia tak peduli salat. Itu masuk kategori itu. Termasuk dia tidak salat sama sekali. Nah, ini celaka nih. Fawailun itu kan itu. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat allazina hum an salatihim sahun. Dia lalai dari salat. Dia melakukan aktivitas sampai tak salat. Nah, itu masuk kategori wailun. Termasuk juga di antaranya dia melalaikan sampai salat di ujung-ujung itu. Maksudnya dibenci. Jadi makna wailun untuk yang salat di akhir-akhir waktu itu dibenci Allah. Bukan masuk dalam kategori haram. Kalau haram itu udah masuk maghrib baru dia salat asar kan. Sesuai masuk salat maghrib dia Allahu Akbar, dah azan maghrib, salat asar. Itu udah waktu. Nah, itu fawailul lil musallin. Untungnya fawailul lil musallin itu bukan allazina hum fi salatihim. Untung enggak fi salatihim. Terus kok an salatihim, dari salatnya, lalai dari salat. Kalau salat lalai dalam salat, oh bahaya kita. Banyak kita lalai dalam salat kan? Maka tidak benar kalau ada orang membacakan ayat itu untuk orang yang tak khusyuk. Ada juga yang menyampaikan tuh, oh, kita nih harus khusyuk salat. Kalau tidak khusyuk kita celaka. Mana ayatnya? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa dia? Allazina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salatnya katanya. Itu salah terjemah itu. Kita ini khusyuk memang kadang-kadang dapat, kadang tidak. Di awal khusyuk Allah, udah masuk iftitah itu udah kemana-mana nanti. Udah Al-Fatihah dibawa angin ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke barat. Ingat itu, ingat ini, ingat periuk, ingat jendela, ingat yang tadi belum terkunci pintu segala macam. Ingat semua. Kalaulah itu sebuah dianggap lalai dari mengingat Allah dan itu dipakaikan ayat tadi, betapa banyak kita masuk kategori celaka. Fawailul lil musallin. Tetapi ayat itu bukan fi salatihim. Tapi untuk kesempurnaan salat kita disuruh khusyuk memang. Makanya untuk salat itu pakai fi. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk fi salatihim. Pakai fi dia dalam salatnya. Nah, seperti itulah. Wallahu a'lam. Mohon jelaskan ketika sahabat baca doa iftitah. Bacaannya didengar oleh Nabi, apakah bacaannya jahar? Iya pula ya. Pertanyaannya bagus ini kan. Apakah bacaan sahabat itu didengar Nabi? Sehingga Nabi bertanya, siapa yang baca? Kan gitu, itu maksudnya tadi kan. Kayak bacaan jahar lah berarti sahabat itu. Enggak. Loh kok tahu Nabi? Dia Nabi. Dia bukan kayak kita. Nabi itu jangankan orang di belakangnya, sedangkan orang dalam kubur tersiksa ya terdengar dia. Ya enggak Pak Ibu? Ketika dia lewat satu pemakaman tuh, Nabi berhenti, tunggu sebentar, dia sama sahabatnya. Innahuma la yu'azzabani. Ini ada dua kubur, dua orang di dalam kubur ini mereka sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka ini melakukan dosa yang jangan katakan ini sepele, bisa jadi ini seperti dosa besar.
Tapi banyak orang meremehkan. Apa dosa apa itu ya Rasulullah? Amma ahaduhuma. Yang pertama kata Nabi, lam yastanzih minal baul. Dia ketika buang air kecil tidak istinja. Buang air tak istinja. Makanya dia disiksa sekarang kata Nabi. Yang kedua, yamshi bin namimah. Orang yang kedua ini berjalan di muka bumi dengan adu domba. Namimah, suka ngadu domba. Datang dia ke si A, dijelek-jelekkannya si B itu kamu. Nanti datang si B dijelek si A, akhirnya berkelahi si A sama si B gara-gara lisannya. Ini orang kalau suka ngadu domba gini nanti di dalam kubur disiksa dia. Nah, mereka berdua ini sedang disiksa kata Nabi. Dengar Nabi itu suara. Kalau kita lewat pemakaman tuh dengar enggak, Pak? Dengar. Jadi kalau Nabi mendengar memang dia diberitahu. Dan dia diberi anugerah oleh Allah. Nah, itu apalagi yang belakang tuh tadi yang baca pelan tuh. Allahu akbaru kabira walhamdulillah. Jelas dengar Nabi. Buktinya bahwa iftitah itu tak boleh dikeraskan. Ada hadis tadi. Karena Rasulullah SAW yaskutu bainat takbir wal qiraah iskatatan. Nabi diam sejenak antara membaca doa antara takbir dengan baca Al-Fatihah. Kan diam sejenak, tak terdengar maksudnya. Memang sahabat tak dengar memang. Dan itu menunjukkan doa iftitah itu memang dengan pelan. Buktinya lagi bahwa sahabat tadi tetap pelan bacanya. Nabi bertanya sampai 3 kali. Tadi kan 3 kali itu. Manil qailu kadza wa kadza. Siapa yang membaca kalimat itu tadi? Diam semua. Fa'aramul qaum. Kalau baca keraslah sahabat tadi, pasti ada yang dengar. Ah, kamu yang baca tadi, ngakulah. Tapi tak pula mengaku, tidak pula ada yang nunjuk. Saya dengar kamu membaca tadi. Ngakulah. Nabi sampai 3 kali nanya kok enggak ngaku. Tanya kedua lagi, siapa yang mengucapkan tadi? Diam juga. Kan itu menunjukkan bahwa yang dibaca sahabat tadi itu juga pelan. Cuma Nabi dengar. Nah itu. Ini cepat-cepatnya ini kan ada berbunyi Pak ya. Apakah dari mazhab Maliki bahwa itu makruh bukan sunnah? Apakah menurut mazhab Maliki ini solatnya sah kalau enggak baca doa iftitah? Sah. Jangankan menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i pun kalau tak baca iftitah sah solatnya. Karena doa iftitah ini bukan rukun, tetapi dia termasuk sunnah di dalam solat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Kalau mazhab Maliki dipaksanya juga baca makruh. Makruh itu pun tidak menyebabkan sah atau tidak. Makruh itu dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan lebih utama. Itu versi mazhab Maliki karena dia memahami hadis tadi langsung ke alhamdulillah. Jadi tak masalah. Kita tak baca pun tak apa-apa. Bahkan kalau tak baca pula yang jadi makruh. Mazhab Syafi'i. Jika salat sedang khusyuk, tiba-tiba ada gempa, apakah diteruskan salatnya? Atau jika sedang salat terdengar suara motor dicuri orang, bagaimana tindakan kita? Ada nanti materi khusus batasan kapan seseorang boleh membatalkan salatnya. Ada materi khusus di sini. Di antara jawabannya, dalam kondisi di mana itu menyelamatkan nyawa, harta, itu termasuk hal-hal yang membolehkan kita memutuskan sholat. Menyelamatkan nyawa apa contohnya? Gempa tadi. Sebetulnya kalau menurut fikihnya boleh dihentikan. Tapi yang viral di YouTube tuh kan bertahan dia kan gitu. Ya kalau andaikan dia meninggal dunia karena itu ya mudah-mudahan syahid. Cuma kalau masih bisa dia berikhtiar menghindari keadaan itu,
tidak salah itu ya. Artinya tidak salah untuk menghentikan sholatnya, dan itu boleh. Tetapi ada sholat yang tak boleh dihentikan. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tak boleh dihentikan. Tiba-tiba dihentikan aja tak boleh, kecuali sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah tak ada sebab dihentikan, tak masalah. Kalau sholat wajib, tak boleh menghentikan sembarangan. Termasuk puasa. Puasa wajib tidak boleh membatalkan sembarangan. Kalau puasa sunnah boleh. Tiba-tiba udah niat puasa nih kan, puasa sunnah. Tiba-tiba jam 11 siang baru nampak undangan di meja. Ini undangan nanti ini. Gimana nih puasa dah niat tadi dah, udahlah kali ini umpamanya. Cuma orang dia kalau dia kuat imannya, dia akan lanjutkan. Mau undangan saya tak peduli, saya tetap puasa. Datang ke undangan, datang juga. Untuk apa? Untuk mendoakan. Kan datang itu kan bukan